Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan review secara lengkap dari receiver Senator Octopus 2 yang sebelumnya sudah pernah kita lakukan unboxing dan review singkat. Sekali lagi untuk harga jualnya saat video ini rilis di kisaran 1.400.000-an sampai dengan 1.500.000-an. Untuk link pembelian terbaik dapat dilihat di deskripsi video. Nah, untuk receivernya kurang lebih adalah seperti yang kita lihat ya. Secara desain, quality build up sama persis seperti Tiger Eyes 1 Million, polos pada sisi bagian atas, kemudian desain kotak-kotak di pinggir-pinggirnya. Ventilasi udara terdapat pada bagian sisi sebelah kanan, sisi di sebelah kiri, dan termasuk pada bagian bawah. Jadi tidak perlu khawatir akan terjadi overheat dikarenakan sirkulasi udaranya lancar dengan adanya ventilasi udara yang banyak ini. Ada pad juga yang terbuat dari busa, jadi tidak mudah bergeser pada saat kita taruh di atas meja. Nah, pada bagian belakangnya, di sini kita dapat menemukan ada port untuk adaptor 12 volt. Dan bagian ini nih, sayangnya untuk LAN portnya disunat ternyata ya, dihilangkan, tidak dikasih. Seharusnya ini ada ya, walaupun ya ada penambahan biaya sedikit. Masih tetap dapat digunakan pada televisi tabung dengan adanya AV out atau port AV out. Tapi untuk kabelnya harus kita beli secara terpisah. Kemudian port USB kita mendapatkan sebanyak 2 buah, masih menggunakan versi 2. Slot untuk kartu tayang. Kemudian HDMI out, kemudian ada juga SPDIF. Nah, SPDIF ini bisa kita hubungkan nanti ke perangkat audio yang mendukung Dolby Audio, Dolby Digital Plus, dan seterusnya. Akan tetapi perlu diingat juga, untuk Senator Octopus 2 ini tidak mendukung untuk Dolby Atmos, jadi hanya sampai Dolby Digital Plus saja. Kemudian single tuner ya, yang bisa kita hubungkan langsung ke antena parabola kita. Nah, untuk front panel seperti yang sudah disebutkan sebelumnya pada video yang sebelumnya. Nah, ini merupakan front panelnya, ada LED display pada bagian yang saya tunjuk ini. Tidak terdapat tombol apapun sehingga pengoperasiannya mutlak harus menggunakan remote control. Terkait dengan remote control yang kita dapatkan pada Senator Octopus 2 ini, ada 2. Yang pertama menggunakan infrared, nah yang ini ya, dan yang kedua itu menggunakan yang Bluetooth. Yang infrared secara desain ini sama persis seperti yang kita temukan pada receiver premium, baik pada seri 12.900 ataupun pada seri 22.900, sama persis semuanya. Kemudian satu lagi kita mendapatkan remote controlnya itu adalah yang Bluetooth. Dari tombolnya sama untuk keduanya, akan tetapi posisinya saja yang berbeda. Lalu apa sih perbedaan di antara kedua remote control ini? Untuk yang infrared pada saat kita menggunakan sudah tentu harus kita arahkan secara langsung ke receivernya. Sementara dengan menggunakan yang Bluetooth tidak perlu untuk diarahkan langsung ke receiver, bisa diarahkan kemana saja dan receiver akan merespon selagi masih dalam batasan atau dalam range jangkauannya. Ya, biasanya sih dalam range 8 meter itu masih aman. Dan untuk yang infrared ini delaynya nggak parah, kalaupun ada delaynya. Sementara untuk yang Bluetooth delaynya itu lebih lama jika dibandingkan pada infrared. Jadi ya terkadang pada saat kita tekan tombolnya itu belum bereaksi, setelah nunggu beberapa saat baru muncul ya reaksi atas tombol yang kita pencet tersebut. Akan tetapi nggak lama ya. Dari yang saya alami ya paling lama sih 1 sampai dengan 2 detik saja. 2 detik juga nggak nyampe, itu pun kadang-kadang yang terjadi seperti itu. Dan ini adalah untuk Wi-Fi-nya. Jadi untuk Octopus Senator 2 ini tidak dilengkapi dengan built-in Wi-Fi. Jadi jika ingin terhubung ke jaringan internet harus menggunakan Wi-Fi dongle. Dan ini masih bekerja pada jaringan 2,4 GHz sih, sayangnya belum mendukung untuk yang 5 GHz. Untuk adaptornya, ini menggunakan output 12 volt 1,5 ampere. Saran saya sih kalau perlu sih dinaikkan saja ampernya menjadi 2 ampere. Voltasenya jangan ya. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat ya apa saja sih keunggulan, kekurangan dari Senator Octopus 2 ini jika dibandingkan dengan receiver yang lain di kelas yang sama. Baik, segera saja kita nyalakan. Sebelum kita mereview lebih jauh, berikut spesifikasi receiver Senator Octopus 2 4K. Tampilan booting kekinian dengan gambar background yang tidak kaku, terdapat tulisan Senator Octopus 2. Untuk proses booting butuhkan waktu selama 11,2 detik saja, jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan Tiger Eyes 1 Million, yaitu 35,2 detik. Layanan Mango Cloud memberikan kemudahan dan mempersingkat waktu untuk mempersiapkan receiver.
Tidak perlu waktu lama untuk menambahkan satelit, scanning, dan lainnya. Hanya butuh waktu 5 menit saja sehingga semuanya siap untuk digunakan. Berbeda dengan receiver IKS non-Android lainnya, Senator Octopus 2 memiliki launcher layaknya sebuah Android box yang memberikan kemudahan akses ke fitur-fitur tertentu. Untuk firmware sudah kita upgrade ke versi yang terbaru, yaitu versi 1.10.5099 tertanggal 13 Oktober 2022. Untuk update firmware dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara manual dan online. Silakan cek update firmware terbaru pada link update firmware yang tersedia di deskripsi video. Tidak mendukung USB Bluetooth dengan chipset apapun, hal yang sangat disayangkan sekali mengingat koneksi Bluetooth memberikan banyak manfaat. Receiver ini memiliki tampilan user interface terkesan simpel tradisional namun tetap eye-catching, dengan komposisi warna lembut tidak menyakitkan mata, mudah dalam penggunaan, dan dilengkapi dengan informasi yang lengkap terkait dengan channel yang sedang aktif. Setelah kita coba cari dan dengan rasa tidak percaya, fitur CHMX ternyata tidak ada, padahal fitur ini penting sekali untuk mengatur tampilan GUI dan untuk pemanfaatan fitur MetaMango. Namun dengan tidak tersedianya fitur CHMX membuat pengoperasian menjadi lebih ringan. Tombol info pada remote control memiliki banyak fungsi. Selain dapat menampilkan informasi channel yang sedang aktif beserta sinopsis, juga dapat digunakan untuk men-zoom kekuatan dan kualitas sinyal. Beragam tayangan hiburan banyak tersedia. Untuk memudahkan menentukan tayangan yang sesuai dengan selera, dapat memanfaatkan fitur EPG dengan tampilan list dan grid. EPG tersedia maksimal untuk 7 hari ke depan. Begitu juga untuk channel favorit. Pergunakan fitur favorit dengan menekan tombol favorit pada remote control, memberikan kemudahan untuk menampilkan channel yang sering ditonton sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan. Untuk pertukaran channel yang lebih cepat, dapat dilakukan dengan melakukan pengaturan pada opsi Auto Selection Channel dengan di set on. Maka channel akan langsung berganti pada saat disorot sebelum ditekan tombol OK. Perpindahan antar channel sangat lancar, baik channel free to air maupun yang bukan. Terdapat pilihan blank dan freeze untuk perpindahan channel ini. Receiver ini mendukung format Enhanced HD3 atau dikenal juga dengan Dolby Digital Plus, format audio yang sangat bening sekali, sangat cocok untuk dipadukan dengan sound processing yang mendukung. Untuk pengaturannya, digital audio di-set ke RAW. Tombol audio pada remote control berfungsi sebagai tombol multilingual. Apabila tersedia, memungkinkan bagi kita untuk berpindah dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Fitur subtitle pada receiver ini sangat canggih sekali, menyediakan subtitle secara online dan dapat untuk menerjemahkan subtitle dari berbagai macam bahasa yang didapat dari net subtitle ke dalam bahasa tertentu. Namun sayang, untuk DVB subtitle tidak dapat berjalan dengan baik. Agar teksnya pas, terkadang perlu dilakukan sinkronisasi. Senator Octopus 2 4K merupakan salah satu perangkat all-in-one untuk kebutuhan hiburan. Tidak hanya berfungsi sebagai receiver parabola saja, namun juga berfungsi sebagai perangkat OTT atau streaming device. Banyak sekali aplikasi streaming yang tersedia untuk hiburan premium. Untuk memudahkan akses seperti aplikasi streaming dan lainnya, pada remote control Bluetooth terdapat tombol shortcut. Berikut tampilan menu pada receiver ini. It's not a game, it's a rich thing. Sebelum kita bahas satu persatu, adapun bahasa pada menu yang saya gunakan adalah bahasa Inggris. Terdapat 4 mode pencarian, yaitu TP Search, Multi TP Search, Satellite Search, dan Blind Search. Urusan tuner receiver ini cukup sensitif. Bagi yang menggunakan motor penggerak, agar positioner dapat bergerak secara otomatis mengikuti satelit yang dituju, aktifkan opsi motor pada menu. Pilih Desect 1.2 atau USALS. Sesuaikan dengan jenis positioner yang digunakan. Untuk lebih jelasnya, silakan klik link yang terdapat di pojok kanan atas video ini. Banyak patch key yang didukung oleh receiver ini, lengkapnya adalah sebagai berikut. Untuk melihat dan memasukkan biskey pada channel tertentu dapat dengan menekan tombol F1 diikuti dengan menekan angka 3 sebanyak 3 kali pada remote control.
Selain itu juga bisa dengan mengakses menu dan pilih patch key. Sesuaikan dengan tipe patch key yang akan diinputkan. Sementara untuk melihat kunci aktif dapat dengan menekan tombol patch minus. Warna channel yang open via protokol eShare dapat diganti sesuai dengan pilihan yang tersedia. Untuk menggantinya, pada menu pilih Select IKS Channel Color. Kecerahan LED display pada front panel dapat diatur dalam 5 tingkatan yang tersedia, yang dapat diatur pada pilihan pada menu front panel light. Terkait masalah privacy, parental control berfungsi sekali untuk mengunci channel dan menu tertentu agar hanya bisa diakses oleh pengguna tertentu saja. Senator Octopus 2 4K memiliki slot kartu tayang, seperti kartu tayang IRDTO terbaca dengan baik, namun dikarenakan di-pairing maka tidak dapat untuk digunakan. Mudah-mudahan saja ke depan ada solusinya. Sebagai perangkat hiburan all-in-one, tidak hanya Apollo saja memiliki masa aktif selama 1 tahun, layanan streaming Alpha IPTV memiliki masa aktif yang sama. Dengan hiburan-hiburan premium mancanegara, Alpha IPTV hampir sama dengan layanan MyHD pada tagar ICE 1 million. Sayangnya tidak semua layanan streaming premium dapat digunakan, dibatasi oleh masa aktifnya. Berikut ini layanan streaming yang dapat digunakan pada Senator Octopus 2 4K. Jika bandwidth mendukung, YouTube dapat berjalan dengan lancar bahkan sampai dengan resolusi 4K. Bagi yang memiliki akun Extreme TV dan Stalker dapat diinputkan pada receiver ini. Kita pun juga dapat menonton konten-konten TikTok pada receiver ini. Namun sangat disayangkan sekali, walaupun terdapat fitur HDR, akan tetapi fitur ini tidak dapat berjalan sebagaimana fungsinya. Agar aktivitas berjalan lancar, untuk mengetahui kondisi cuaca dapat mengakses fitur weather, layanan cuaca yang sangat membantu sekali. Untuk update berita terkini, dapat mengakses layanan RSS. Jika ada, link portal dapat untuk ditambahkan. Sangat disayangkan sekali tidak terdapat fitur VPN, kalender, prayers time, dan Quran. Khusus prayers time dan Quran, fitur tersebut sangat berguna sekali bagi umat muslim. Untuk fitur DLNA, DMR, dan DMP, untuk penjelasan secara detail, silahkan klik link yang terdapat pada pojok kanan atas video ini. Begitu juga untuk fitur GM Screen. Tidak akan kita bahas lagi karena sudah sering dibicarakan pada video-video sebelumnya. Jika ada waktu akan kita bahas pada video tersendiri. Agar fungsi dan fitur receiver ini dapat digunakan secara maksimal, tentu saja harus ada koneksi internet. Untuk terkoneksi ke jaringan internet dapat dengan menggunakan USB Wi-Fi dongle dan USB modem. Tidak mendukung untuk USB tethering dan USB LAN adapter. Masa aktif akun Forever Server yang kita dapatkan adalah selama 18 bulan menggunakan server eShare Pro. Berikut daftar satelit yang didukung sesuai dengan BIM yang ada di lokasi saya saat ini. It's not a game, it's a rich thing. Selain protokol Forever Server, protokol lain juga didukung pada receiver ini, termasuk CC-Cam. Protokol CC-Cam dan Forever Server dapat berjalan secara berbarengan dengan syarat harus mengaktifkan fitur delay. Fitur ini ada pada Senator Octopus 2 4K. Bagi yang menggunakan receiver Forever lain, silakan cek ketersediaan fitur tersebut. Banyak fitur-fitur yang disunat pada receiver ini jika dibandingkan dengan Tiger ICE 1 million, seperti yang sudah kita sebutkan di atas. Selain itu, untuk fitur home share pun juga tidak tersedia. Walaupun jarang digunakan, keberadaan fitur ini cukup penting terutama bagi yang paham untuk penggunaannya. Masih banyak fitur lain yang dimiliki oleh receiver ini, seperti mendukung multi-stream dan T2MI. Salah satu T2MI contohnya pada satelit Yamal 601 C-band. Бездарный спектакль. Здесь я каждый раз все проверяю, и каждый раз я нахожу какие-то вещи, которые, может, чуть сделать получше. Sementara untuk multistream salah satunya bisa kita buktikan pada provider MyTV di satelit ABS-2 C-band. Standar receiver multistream saat ini sangat terkenal dan sering ditanyakan. Untuk kodek 422 tidak dapat diputar secara langsung, namun bisa saja ditonton dengan menggunakan aplikasi GM Screen pada smartphone. Sangat disayangkan sekali, receiver ini tidak mendukung format HVS+, sehingga transponder yang terdapat di satelit CINASAT 6B dan CINASAT 6D tidak dapat untuk di-lock. Untuk HVS+ ini juga tidak terdapat pada receiver IKS Forever Server lainnya.
Jika tidak sempat untuk menonton tayangan favorit, tidak perlu untuk khawatir, karena terdapat fitur record yang dapat merekam tayangan tersebut lalu disimpan ke hard disk ataupun flash disk. Selain itu juga terdapat fitur time shift yang berguna sekali untuk mempause acara untuk sementara waktu, sehingga kita tidak kehilangan momen penting pada tayangan yang sedang kita tonton. Senator Octopus 2 4K dapat digunakan sebagai media player untuk melihat foto, memainkan musik, dan memutar video sampai dengan resolusi 4K. Untuk kualitas audio dan video, karena ini adalah subjektif, maka silakan dinilai sendiri saja bagaimana kualitasnya. Audio video yang kita ambil tidak diedit dan langsung di-capture dari receiver ini. Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur adalah sebesar 9,9 watt dalam keadaan menyala, hampir sama dengan receiver forever lainnya. Namun jika tidak digunakan, sebaiknya colokan dicabut saja. Ukuran casing yang compact, secara desain tidak makan tempat, lebih elegan dan estetik serta tidak terkesan old school. Ventilasi udara yang terdapat pada sisi bagian kanan dan kiri serta pada bagian bawah receiver ini dengan suhu ruangan 25,9 derajat Celcius. Setelah dinyalakan kurang lebih selama 2 jam, terpantau suhu receiver ini sebesar 50,8 derajat Celcius. Agar lifetime receiver ini lebih panjang, disarankan untuk menggunakan cooling pad. Untuk cooling pad terbaik, silakan klik link yang terdapat di pojok kanan atas video ini. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Senator Octopus 2 4K selain dapat digunakan sebagai receiver parabola, juga dapat digunakan sebagai perangkat streaming dan media player dengan maksimum resolusi 4K. Mendukung Mango Cloud, T2MI, Multistream, Auto Roll Biscay, dan Powerful. Dengan seling key value dukungan Forever Server Pro, Apollo 5, Alpha IPTV, dan layanan streaming premium lainnya. Dengan masa aktif terpanjang selama 18 bulan. Dari segi hardware dan software, banyak fitur yang disunat dibandingkan dengan Tiger Ice 1 Million. Tidak memiliki LAN port, mendukung Wi-Fi dongle dengan chipset RT dan MT. Jika Anda mencari receiver Forever 4K Ultra HD dengan server Pro, spesifikasi dan kualitas terbaik dengan harga di bawah 1,5 juta rupiah saat ini, maka Senator Octopus 2 4K merupakan salah satu pilihan yang tepat. Baik, demikianlah video review receiver Senator Octopus 2 4K. Semoga bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like, jika tidak silakan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.